Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Ramadan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang proyek 9 dan proyek 10 di dalam database. Oke. Proyek 9 itu formulir dan laporan basis data atau database. Ya. Untuk membuat formulir dan laporan database, pertama tentu saja kalian harus membuka Microsoft Access terlebih dahulu. Setelah itu kalian buat table dengan create, lalu table design. Sebenarnya kan ada dua ya, untuk pengklikan table view, table biasa dan table design. Tapi kalau ini lebih baik kita langsung ke table design supaya kita langsung membuat field untuk table tersebut, serta kita juga bisa memasukkan primary key untuk field tersebut agar sebagai kunci untuk penyambungan data relasional dan data lainnya. Dan setelah memasukkan field, jangan lupa untuk data di dalam field itu mau berjenis apa mau bentuk tulisan, waktu, angka, dan nilai. Itu sesuai dengan kebutuhan kalian ya untuk memilih apa. Selanjutnya membuat, nah ini kan yang di awal kita buat table 1. Nah, apabila kalian udah mempunyai istilahnya udah membuat banyak table, jangan lupa untuk di data relasional untuk menyambung-nyambungkan sehingga pembacaan istilahnya untuk data tersebut itu kita tahu, oh ini terhubung dengan kunci ini terhubung dengan kunci ini, dan seterusnya. Nah, untuk penyambungan awal itu harus dimulai dari primary key. Untuk primary key, untuk penyambungan selanjutnya itu tidak harus primary key, karena untuk syarat awalnya itu emang harus primary key dan selanjutnya tidak harus. Nah, selanjutnya ya, setelah membuat table, jangan lupa kita membuat query. Query itu gampang ya. Kalian tinggal create lalu pencet query design. Terus kalian tinggal pilih mau jadikan query itu table yang mana dan field yang bakal dimasukkan itu seperti apa. Nah, query itu bisa kalian gunakan untuk membuat formulir. Nah, selanjutnya setelah udah masuk nih di dalam field ya. Oh, ini udah masuk ke dalam, maaf. Ternyata udah masuk ke dalam formulir laporan. Untuk membuat laporan, ini laporan, maaf. Untuk membuat laporan itu kalian tinggal create, lalu form wizard. Setelah itu bisa kalian pilih mau tables atau queries yang akan menjadikan sebuah laporan. Nah, setelah itu kan ada tuh available field dan selective field. Nah, itu kalian tinggal menyesuaikan dengan laporan apa yang kalian akan masukkan ke dalam data tersebut. Istilahnya, misalkan yang paling diperlukan itu ID supplier, supaya kita mengetahui, oh ini ID ini bertanggalkan ini, mempunyai pembelian segini, dan dia baru membayar segini dan punya utang berapa. Nah, kalau misalnya semua itu sudah terkait, langsung dipencet panah ke kanan yang double ya. Jadi itu memaksudkan itu semuanya masuk ke dalam selected fields. Nah, untuk setelah itu ada tipe-tipe data formulir ya. Itu bebas mau kolumnar atau tabular, datasheet, dan justified. Itu sesuai kebutuhan dalam data kalian. Itu sebenarnya ya tergantung sih untuk data tersebut itu istilahnya lebih bagus dipakai jenis mana. Nah, setelah itu ya, untuk membuat formulir ya bisa kalian lihat ya. Setelah kalian sudah memilih, tinggal kalian desain.
formulir sesuai keinginan kalian. Absolutnya untuk besar kecilnya, panjangnya, lebarnya. Lalu desain sebagus mungkin, semenarik mungkin. Dan jangan lupa uh, untuk save datanya itu, istilahnya jangan lupa kalian masukkan tombol perintah untuk meng-save data yang telah dimasukkan, dan jangan lupa untuk diberi perintah agar setelah men-save tulisan yang ada di dalam formulir tersebut itu kembali seperti awal, istilahnya kosong kembali sehingga bisa diisi kembali. Selanjutnya, nah untuk buat laporannya, maaf sebelumnya tadi itu ternyata formulir ya. Nah ini sekarang laporannya. Untuk membuat laporan tinggal kalian create, lalu report wizard. Sebenarnya ada report design, cuman lebih alangkah baiknya kalian langsung mengklik report wizard. Lalu setelah itu pilih table atau query yang ingin kalian jadikan menjadi laporan. Dan pengerjaannya ini hampir sama seperti formulir, hanya saja nanti ya kalian untuk ini untuk tipenya berbeda, dan kalian akan ditanyakan untuk field, pengurutan fieldnya dari, maksudnya untuk urutan pertama misalkan di sini nomor pembayaran, nah kedua tanggal pembayaran, nomor pelanggan, total bayar. Itu bisa kalian ubah ya urutannya, bisa mulai nomor duluan, setelah itu nomor pelanggan, baru tanggal. Nah itu bisa kalian ubah ya, itu bisa kalian sesuaikan dan urutkan bagaimana sebaiknya dan sebagus, dan istilahnya sehingga kita tuh bisa istilahnya membaca laporan tersebut itu dengan baik. Selanjutnya, nah untuk setelah bentuk laporannya sudah dipilih ya, kan ada jenis-jenisnya, kalian bentuk laporannya bisa pilih sesuai kebutuhan. Lalu setelah itu jangan lupa untuk kalian edit ya, mungkin jangan lupa kalian edit untuk merename judulnya. Lalu istilahnya untuk untuk kolom-kolom untuk misalkan di sini tertera ID number, itu bisa kalian bentuk mau selebar apa, mau panjang apa, dan sejenisnya. Jangan lupa untuk apabila ada seperti saldo ya, saldo-saldo gitu, jangan lupa kalian untuk menambahkan suatu kolom yang berisikan tentang uh, memberi perintah sum atau total terhadap saldo tersebut, sehingga kalian bisa mengetahui jumlah saldo yang terutang. Misalkan sini kan saldo utang, itu berfungsi untuk kita sebagai perusahaan tuh tahu, oh ini total utangnya itu sekian sekian sekian. Nah bisa kalian istilahnya kalian sudah tahu total yang kalian butuhkan untuk membayar utang tersebut. Nah selanjutnya proyek 10, query database. Query database ini gampang, tinggal create query design, terus pilih table yang kalian ingin masukkan. Jangan lupa untuk dihubungkan satu sama lain ya. Selanjutnya, nah di sini kan ada tiga table, pegawai, customer, bayar utang. Nah itu kalian hubungkan. Setelah itu field bisa kalian isi kalian ingin bagaimana bagusnya. Lalu untuk tabelnya itu harus bisa disamakan dengan atas, sehingga untuk checklistnya itu bakal tertera apabila ada tanda checklist menandakan bahwa field sesuai dengan table. Untuk short itu bebas mau dari atas ke bawah atau bawah ke atas, itu seterah kalian. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.